Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Pemirsa, PT Bursa Efek Indonesia pada Senin 14 Desember lalu meluncurkan indeks baru bernama IDX ESG Leaders. Melalui indeks ini, Bursa Efek Indonesia telah menetapkan 30 saham yang memiliki penilaian environmental, social, and governance atau ESG yang baik, tidak terlibat pada kontroversi secara signifikan, memiliki likuiditas transaksi, serta kinerja keuangan yang baik, dan masuk menjadi konstituen awal IDX ESG Leaders. BI berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan investasi berkelanjutan dan peningkatan praktik ESG di pasar modal Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan bergabungnya Bursa Efek Indonesia menjadi anggota United Nations Sustainable Stock Exchange Initiative sejak April 2019 melalui berbagai inisiatif yang telah dituangkan dalam rencana aksi keuangan berkelanjutan. Indeks IDX ESG Leaders dibangun berdasarkan penilaian risiko ESG yang mengukur sejauh mana penerapan ESG dilakukan oleh perusahaan tercatat berdasarkan eksposur risiko di masing-masing bidang usaha. Bursa Efek Indonesia juga bekerja sama dengan Sustainalytics, sebuah lembaga independen terkemuka yang bergerak dalam bidang penelitian ESG dan tata kelola perusahaan dalam penyediaan data ESG. Data ESG yang disediakan berupa penilaian risiko ESG dan analisis kontroversi yang akan menjadi dasar dalam penetapan konstituen indeks IDX ESG Leaders. Pada masa mendatang, selain dapat digunakan oleh investor sebagai panduan untuk berinvestasi, diharapkan kehadiran indeks IDX ESG Leaders ini juga dapat digunakan sebagai underlying produk-produk pasar modal seperti reksadana dan exchange traded fund, sehingga investor dapat lebih mudah berinvestasi dengan indeks ESG Leaders sebagai acuan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di Market Review di paruh kedua ini mengenai menilik indeks IDX ESG Leaders, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Hasan Fauzi. Beliau adalah Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi Pak Hasan. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Salam sehat, apa kabar Pak Hasan? Baik, alhamdulillah. Baik, semoga kita sehat selalu ya Pak Hasan ya. Amin. Jika berbincang dengan Pak Hasan, pasti tentu saja akan membahas sesuatu yang baru dari Bursa Efek Indonesia. Dan salah satunya adalah mengenai IDX ESG Leaders. Walaupun tadi mungkin sudah disampaikan di paket pengantar Pak Hasan, tapi kemudian saya ingin mendapatkan penjelasan langsung dari Pak Hasan mengenai indeks IDX ESG Leaders. Apa yang sebetulnya menjadi latar belakang kemudian Bursa Efek Indonesia meluncurkan indeks ini Pak Hasan? Ya, betul sekali. Jadi memang area pengembangan baru kita, alhamdulillah kemarin IDX ESG Leaders Index yang merupakan indeks baru sudah kita luncurkan di hari Senin tanggal 14 Desember yang lalu. Nah, ini merupakan keluarga dari indeks yang tematis atau bertema khusus. Kali ini temanya adalah pemenuhan aspek ESG atau Environment, Social, and Governance. Jadi ramah lingkungan, kepedulian sosial yang tinggi, dan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, latar belakangnya adalah ini menjadi bagian lanjutan komitmen Bursa Efek Indonesia untuk terus mendorong investasi berkelanjutan tersedia di pasar kita. Seperti diketahui, kami juga sudah lebih dulu tergabung di dalam inisiatif dari United Nations untuk Sustainable Stock Exchange sejak April 2019 yang lalu. Nah, latar belakang yang lain adalah tren pertumbuhan dan preferensi minat investasi dari para investor, khususnya investor global, untuk misalnya menempatkan investasinya tidak hanya mengejar keuntungan semata, tapi mereka ingin memastikan investasinya dilakukan pada perusahaan-perusahaan terbaik yang memiliki kepedulian tinggi dan melakukan praktek ESG yang baik. Nah, untuk itulah kami terbitkan sarana alternatif investasi dalam bentuk indeks baru IDX ESG Leaders ini. Baik, secara tren global juga sebetulnya apapun yang berbau environmental friendly practices ini kemudian digemari oleh masyarakat, apakah itu bicara mengenai produk investasi ataupun mungkin produk yang kemudian mereka konsumsi lah. Tadi juga sempat disampaikan mengenai persyaratan lah ya, dan juga kriteria perusahaan tercatat untuk dapat menjadi konstituen indeks IDX ESG Leaders. Mungkin Pak Hasan bisa elaborasi lebih lengkap, Pak. Boleh sekali. Jadi tepat sekali. Jadi awal dari seleksi atas calon-calon anggota untuk terpilih ke dalam IDX ESG Leaders, kami tentu tidak sembarangan ya. Kita ambil dari anggota Top 80 Liquid Index.
yaitu IDX 80. Jadi belum calon penghuni IDX ESG Leaders ini adalah 80 saham-saham terbaik yang sangat liquid, memiliki fundamental yang baik, dan juga tidak memiliki catatan dalam pengawasan transaksi kami. Nah, selanjutnya filtering berikutnya adalah controversy report. Jadi kita betul-betul memperhatikan selama periode penilaian, perusahaan-perusahaan yang akan terpilih tidak boleh misalnya mendapatkan catatan kontroversi pelanggaran aspek environment, sosial, and governance ini. Nah, selanjutnya barulah kami bersama mitra kami ya, yaitu global market players dalam hal ini Sustainalytics, melakukan penilaian aspek nilai risiko ESG terhadap 80 saham dimaksud. Sehingga terpilihlah nanti urutan atau ranking saham-saham yang memiliki nilai risiko ESG terendah. Nah, kemudian di tahap akhir kami akan menseleksi paling kurang 15 dan paling banyak 30 saham dengan nilai risiko terendah untuk ESG-nya ini menjadi anggota dari IDX ESG Leaders ini. Demikian. Baik, Pak Hasan, sebelum saya berbincang ataupun saya menanyakan mengenai saham-saham yang masuk ke dalam indeks IDX ESG Leaders, saya ingin tahu sebetulnya secara tren dari perusahaan-perusahaan yang tercatat dari Bursa Efek Indonesia, bagaimana sebetulnya mereka kemudian sudah cukup memprioritaskan environmental, social, dan juga governance lah, sehingga kemudian ini dicatat dari ataupun mungkin di-capture lah oleh Bursa Efek Indonesia sendiri bahwa memang sudah saatnya meluncurkan indeks ini. Karena secara growth dari ataupun mungkin konsentrasi atau concern dari emiten-emiten sudah banyak yang menuju ke arah sana. Ya, betul sekali. Memang trennya sudah mengarah ke sana. Tapi kalau bicara kondisi saat ini, saya kira kita masih punya pekerjaan rumah yang masih banyak ya. Terkait untuk meningkatkan awareness dan juga komitmen yang kuat dari manajemen dan pemilik perusahaan-perusahaan tercatat kita untuk misalnya tidak hanya memperhatikan kinerja keuangan perusahaannya, tapi dalam praktek kegiatan usahanya betul-betul mengedepankan juga aspek pemenuhan atau praktek ESG ini. Nah, untuk itulah sebetulnya indeks ini katakanlah menjadi bagian dari awareness building itu, di mana nanti kami berharap perusahaan tercatat akan semakin berminat dan berlomba-lomba untuk melakukan praktek ESG yang baik, sehingga mereka dapat menjadi bagian dari anggota indeks IDX ESG Leaders ini. Baik. Yang tentu akan baik buat minat investasi dari para investor terhadap perusahaan masing-masing. Baik, upaya proaktif yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan awareness lah kepada emiten-emiten ataupun mungkin perusahaan-perusahaan yang tercatat supaya mereka meningkatkan lah quality dari ESG-nya sejauh ini seperti apa, Pak Hasan? Ya, kami sebenarnya jauh-jauh hari sejak 3-4 tahun yang lalu sudah memulai workshop dan sosialisasi serta pendampingan kepada seluruh perusahaan tercatat, menggandeng forum GRI ya, Global Reporting Initiative, untuk membuat mereka dapat melakukan perencanaan aksi atas praktek ESG di perusahaan masing-masing. Kemudian lebih lanjut kami juga melakukan workshop untuk menyiapkan mereka melakukan sustainability reporting. Jadi pelaporan selain laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha, kami juga mendorong mereka melaporkan keberpihakan akan ESG aspek ini. Nah, di tahap akhir untuk indeks ini kami juga sudah melakukan edukasi dan sosialisasi tentang bagaimana faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam melakukan penilaian risiko praktek ESG terhadap perusahaan tercatat. Sehingga mereka sebetulnya memiliki kecukupan pemahaman untuk menyelaraskan diri dan melakukan praktek ESG sehingga nanti nilai risikonya akan dinilai sangat rendah dan baik gitu. Demikian. Baik, semakin menarik. Ada beberapa pertanyaan yang kemudian saya ingin tanyakan kepada Pak Hasan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review. Usaha jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Market Review dan masih berbincang bersama Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia, dan masih membahas mengenai menilik indeks IDX ESG Leaders. Pak Hasan, tadi saya sempat tanyakan ataupun mungkin menyinggung sedikit mengenai saham-saham yang masuk ke dalam indeks IDX ESG Leaders. Apa saja dan bagaimana sebutnya dari point of view investor mengetahui saham-saham mana saja yang kemudian masuk ke dalam indeks ini, dan
periode evaluasinya lah. Mungkin ini kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah yang saham-saham yang masuk ke dalam indeks ini. Apa saja, Pak Hasan? Ya, memang kami batasi karena ini leaders index gitu ya, jadi indeks utama. Untuk saham-saham yang masuk kami batasi range-nya antara 15 saham terbaik sampai 30 saja. Nah, tadi ya seleksi awal kita lakukan dari 80 saham terbaik yang sudah tergabung di IDX 80, kemudian skor nilai rating ESG terbaiknya itu akan menentukan mana-mana saja 15 sampai 30 saham terbaik akan masuk. Nah, untuk periode pertama ini yang sudah kami terbitkan kemarin di hari Senin sudah terpilih 30 saham-saham yang memiliki skor atau nilai rating ESG terbaik ya, jadi nggak usah khawatir juga karena saham-saham ini juga saham-saham yang berkapitalisasi pasar yang tinggi dan sangat liquid ya. Misalnya ada kalau di perbankan finance ada BCA masuk di sana, BNI masuk di sana, BRI dan sebagainya. Nah, seleksi ini tentu kami lakukan secara periodik ya, jadi setiap 6 bulan sekali, di kesempatan setiap bulan Maret dan September, itu tim kami akan kembali mengevaluasi pemenuhan nilai risiko ESG ini. Sehingga dimungkinkan saja nanti akan ada perubahan anggota dari saham-saham yang tergabung di IDX ESG Leaders ini. Baik, artinya ada asesmen secara berkala untuk memastikan level ESG-nya untuk saham-saham ini tetap ada di level ideal begitu ya. Dan bagaimana cara mengetahui dari point of view masyarakat jika ingin mengetahui saham-saham yang kemudian masuk ke dalam indeks ini semuanya memiliki level ESG yang baik dan memang sudah melalui proses kurasi dari sisi Bursa Efek Indonesia sendiri. Betul sekali. Jadi di website kami di www.idx.co.id kami juga menyediakan informasi untuk publik. Yang pertama adalah framework dan metodologi dari penilaian kami. Mulai dari kriteria bagaimana saham tersebut tidak terjaring ke dalam kontroversi report ya yang memiliki angka rating tinggi dan severe. Lalu bagaimana kami menilai aspek nilai risiko dari setiap komponen, environment-nya, sosialnya dan governance. Ini juga kembali kami tekankan untuk saham yang memiliki nilai di atas 3 atau tinggi gitu ya, 4 dan severe di 5 itu tidak akan masuk ke dalam seleksi untuk IDX ESG Leaders. Nah, hasil skor akhir dari setiap saham ini yang tergabung di IDX 80 itu pun kami publikasikan kepada publik luas melalui website resmi kami. Jadi jangan khawatir teman-teman dan perusahaan investasi, investor, setiap saat akan mengikuti secara pasti dan objektif apakah betul-betul saham-saham ini sudah mendapatkan opini kelayakan dan juga tingkat nilai risiko rendah atas pelanggaran ESG sesuai dengan informasi terkini yang kami akan terus publikasikan. Baik, jika capaian compliance terhadap indikator-indikator ESG-nya tidak dinilai tidak kemudian cukup ideal, artinya berarti ini akan keluar dari indeks begitu. Betul ya Pak Hasan. Nah, betul sekali. Apa yang bisa dilakukan oleh emiten katakanlah supaya kemudian dapat masuk lagi ke indeks ini? Ada reassessment kah yang kemudian akan dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia? Ya betul sekali, jadi memang kami menilai tingkat risiko ini dari dokumen publik yang tersedia. Jadi kami harapkan dengan awareness yang semakin terbangun, kemudian komitmen kuat dari para perusahaan tercatat, mereka tentu akan dapat terus melengkapi dokumentasi dan publikasi tentang praktek ESG yang selama ini mereka terus lakukan. Dan ini bagusnya sudah tersedia di website resmi masing-masing maupun laporan-laporan berkala yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia. Baik. Nah ini yang saya kira kita harapkan direspon dengan baik oleh para perusahaan tercatat, jadi mereka akan harus lebih semangat melengkapi, selain melakukan prakteknya, melengkapi pelaporannya supaya kami memiliki kecukupan bahan untuk menilai tingkat risiko ini. Baik, Pak Hasan, apa manfaat yang diharapkan oleh Bursa Efek Indonesia dalam rangka penerbitan dari indeks IDX ESG Leaders ini? Mungkin Anda bisa sampaikan sebetulnya dari point of view emitennya sendiri jika kemudian sahamnya masuk ke dalam indeks ini ada value lain yang dirasakan lah, atau mungkin dari sisi investornya. Mungkin Anda bisa sampaikan, Pak Hasan. Betul sekali, jadi banyak sekali nih sebetulnya manfaatnya. Kalau dari sisi emiten, perusahaan tercatat, kita harapkan kalau mereka sudah semakin dikenal, memenuhi praktek ESG dalam kegiatan usahanya, kita harapkan akan semakin memudahkan mereka
untuk melakukan penggalangan dana karena akan semakin menarik minat investasi terutama dari para investor yang sudah memiliki preferensi untuk hanya berinvestasi ke perusahaan-perusahaan yang memenuhi praktek ESG yang baik. Kemudian dari sisi investor tentu kami berharap ini akan menjadi benchmark atau acuan dan juga kejelasan akan sarana investasi jika mereka memang betul-betul ingin memastikan investasinya hanya terhadap aset-aset, perusahaan, dan instrumen yang ESG-nya sangat baik. Nah, dari sisi bursa, manfaat lainnya tentu kami berharap tidak berhenti di sini, jadi indeks ini akan selain menjadi benchmark dan acuan, kami harapkan nanti akan mengundang minat para fund manager, manajer investasi, maupun investor institusi untuk menerbitkan aset lainnya, misalnya dalam bentuk reksadana, ataupun produk ETF misalnya, Exchange Traded Fund, atau indeks yang berbasis dari indeks IDX ESG Leaders ini. Sehingga pada akhirnya akan semakin memperdalam pasar kita, lalu pada akhirnya meningkatkan likuiditas transaksi di bursa kita juga. Demikian saya kira. Ya, cara investasi dengan memanfaatkan indeks IDX ESG Leaders ini seperti apa Pak Hasan? Ya, jadi kalau yang langsung tentu karena sudah terbuka secara publik ya, ada 30 saham-saham yang sekarang memiliki tingkat nilai risiko ESG paling rendah atau skor terbaik ESG-nya, sehingga investor tentu akan bisa menempatkan investasinya ke dalam 30 saham terbaik ini. Kemudian jika pada saatnya nanti ada manajer investasi yang sudah menerbitkan fund atau reksadana maupun ETF dengan basis ESG Leaders ini, maka investor tentu nanti akan melakukan pembelian atas instrumen reksadana atau ETF dimaksud pada saat sudah dicatatkan. Jadi sangat mudah sebetulnya. Baik, Pak Hasan bicara mengenai insentif yang akan diberikan oleh bursa untuk mendorong penerbitan produk investasi dengan indeks IDX ESG Leaders. Apa saja yang ditawarkan? Ya betul, dalam jangka dekat ini kami sudah sebetulnya memberlakukan salah satu insentif yaitu membebaskan levy atau biaya transaksi untuk setiap transaksi ETF yang berbasis indeks terbaik kita termasuk ESG Leaders ini yang transaksinya dilakukan oleh para dealer partisipan. Kemudian kami juga sudah menerbitkan ketentuan yang membebaskan biaya layanan data bagi para manajer investasi, perusahaan tercatat maupun investor yang ingin memanfaatkan data IDX Leaders ini dari Bursa Efek Indonesia. Jadi untuk 1 tahun pertama itu bebas dari biaya, dan yang terakhir kami juga akan menerbitkan ketentuan untuk initial listing fee, ya, jadi biaya pencatatan awal dari instrumen yang didasarkan pada IDX ESG Leaders ini juga akan dibebaskan tanpa biaya. Jadi mudah-mudahan insentif ini akan mendorong minat penerbitan produk-produk turunan berbasiskan IDX ESG Leaders. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Nah, insentif lainnya ke perusahaan tercatat, jika sudah cukup mature, kami berencana juga akan memberikan penghargaan, apresiasi, dan award khusus dengan kategori pencapaian praktek ESG terbaik dari perusahaan tercatat. Ya, apa yang akan dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia sendiri untuk kemudian memperkenalkan indeks ini kepada investor, Pak Hasan? Ya, untuk di dalam negeri kami tentu menggandeng para perusahaan tercatatnya sendiri ya, terutama para champions dan agent of development yang kami sudah bisa menilai beberapa di antaranya sebenarnya sudah sangat advance, sudah sangat maju dalam menerapkan praktek ESG. Jadi mudah-mudahan mereka bisa menjadi macam role model gitu ya, yang menjadi acuan bagi perusahaan yang lainnya. Nah, kepada investor kami terus akan melakukan edukasi sosialisasi tentang telah tersedianya berbagai pilihan indeks maupun produk yang memang punya kepedulian akan pemenuhan praktek dan aspek ESG ini. Nah, untuk global sendiri, kami sudah menggandeng mitra Sustainalytics yang nanti bersama kami akan juga melakukan sosialisasi secara luas kepada para buy side gitu ya, para manajer investasi dan fund manager besar di tingkat global untuk juga melirik dan mulai menempatkan alokasi investasinya terhadap instrumen pemenuhan ESG di bursa kita. Baik. Ya, saya secara pribadi kemudian melihat ini sebagai sebuah indeks yang sangat-sangat menarik, tidak hanya bicara melihat bagaimana sebetulnya saham dapat menjadi sebuah instrumen investasi, tapi ada value lain lah. Bicara mengenai excitement dari milenial sendiri, sejauh mana ini sebetulnya juga dapat tercater melalui indeks ini, Pak Hasan. Karena bicara mengenai karakteristik milenial sendiri, ya
tren bagaimana mereka menggemari sesuatu yang berbau sustainability practices, ini juga menjadi satu hal yang bisa terakomodir di indeks ini. Betul sekali, ini menjadi tren yang sangat menggembirakan dan membanggakan sebenarnya buat kami ya. Seperti diketahui sekarang percepatan pertumbuhan investor baru kita itu memang didominasi oleh investor muda usia atau dari kalangan milenials ini. Dan kami menangkap dari berbagai program edukasi yang kami lakukan, semangat dan kritisnya mereka untuk betul-betul ingin juga memastikan bahwa investasinya tidak hanya semata-mata mengejar keuntungannya saja, tapi mereka ingin betul-betul memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tercatat yang menjadi tujuan investasinya juga memenuhi praktek ESG yang baik. Jadi ini luar biasa dan mudah-mudahan menjadi semacam pressure atau tekanan baru gitu ya. Baik. Bahwa investor kita juga mengharapkan pemenuhan ESG ini cukup baik harus dilakukan oleh kita semua. Baik, Pak Hasan, terima kasih atas penjelasan yang sangat-sangat komprehensif mengenai indeks IDX ESG Leaders. Sehat selalu, sukses selalu Pak Hasan. Sama-sama, terima kasih banyak. Sampai jumpa Pak Hasan, terima kasih. Dan pemirsa, sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Walaupun vaksin sudah datang, bukan berarti abai terhadap protokol kesehatan. Tetap utamakan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, dan mencuci tangan karena vaksin bisa disalurkan ke masyarakat masih dalam tahap proses yang panjang. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa. Bursa Efek Indonesia menambah lagi 1 indeks, saudara, untuk dijadikan acuan para investor. Kita akan langsung berbincang dengan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia pagi ini, Hasan Fauzi. Selamat pagi, Pak Hasan. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Pak. Sehat, Pak Hasan? Alhamdulillah, sehat-sehat. Oke, ini ada indeks baru diluncurkan nih, Pak. Di tengah pandemi masih ya mengeluarkan indeks namanya ESG Leaders. Jadi ini kenapa sekarang diluncurkannya dan sebenarnya ini indeks apa sih, Pak? Ya betul, jadi indeks baru yang baru saja kami luncurkan sebetulnya di hari Senin tanggal 14 Desember kemarin, kita namakan IDX ESG Leaders, yang merupakan indeks dalam kelompok tematik indeks atau yang memiliki tema khusus, yaitu yang mengukur kinerja dari saham-saham yang sebelumnya memiliki kriteria awal yang baik dari sisi likuiditas, fundamental maupun kewajaran transaksinya. Tapi secara spesifik kemudian kami menyeleksi kembali saham-saham yang memiliki penilaian dari aspek ESG atau environmental, social, and governance yang baik, yang tidak terlibat dalam kontroversi ataupun pelanggaran dari aspek ESG ini secara signifikan. Nah, indeks ini dibangun berdasarkan penilaian akan risiko-risiko ESG yang mengukur sejauh mana penerapan dari ESG ini dilakukan oleh para perusahaan tercatat tersebut untuk mengatasi risiko di masing-masing bidang usahanya. Demikian, Mbak. Oke, jadi ada sebenarnya 3 poin yang jadi hitungannya. Tapi nanti perhitungan lalu juga tahap-tahap sampai emiten ini bisa masuk indeks ini bagaimana, Pak? Ya betul, jadi indeks ini kami bangun dengan terlebih dahulu memilih dari universe atau anggota awalnya adalah anggota IDX 80 yang merupakan 80 saham dengan likuiditas dan fundamental terbaik di Bursa Efek Indonesia. Nah, dari 80 saham tersebut, kemudian kami menilai risiko pemenuhan aspek ESG-nya tersebut. Sehingga tersaring pada akhirnya 15 sampai dengan 30 saham terbaik yang dapat mengisi dan menjadi anggota dari indeks ESG Leaders ini, Mbak. 15 sampai 30, kalau sekarang ada berapa emiten, Pak, yang sudah masuk?
Nah, yang untuk pertama kali sebenarnya kami luncurkan kemarin, ini kami tetapkan ada 30 Oke. saham-saham yang memiliki skor nilai risiko ESG terbaik yang akan menghuni IDX ESG Leaders Index ini. Kalau ada 30 berarti ya isinya. Ini apa nanti bedanya dengan, kan IDX sebenarnya sudah punya indeks 30 ya Betul. Pak. Nah ini apa Betul. bedanya? Jadi ini yang menarik sebetulnya, kalau di IDX 30 itu pertimbangan utamanya adalah dari sisi top liquid index gitu ya. Jadi indeks-indeks dari saham yang paling liquid ditransaksikan. Nah, akan tetapi untuk IDX ESGL atau IDX ESG Leaders ini, kami lebih menitik beratkan pada skor atau penilaian dari pemenuhan aspek ESG tadi. Sehingga penghuninya tentu tidak sama dengan IDX 30 yang sudah lebih dulu ada di bursa kita. Bisa dinilai nggak sih Pak antara dua indeks ini, jadi mana sebenarnya yang lebih baik? Ya, tentu ini kita kembalikan kepada preferensi dan strategi investasi para investor ya. Jadi kalau investor yang katakanlah tidak terlalu punya preferensi akan pemenuhan aspek ESG, tentu dapat memilih indeks misalnya IDX 30 tadi. Tapi jangan lupa sekarang ini memang terdapat tren pertumbuhan preferensi dari para investor kita dan juga investor global untuk tidak hanya semata-mata melihat tingkat return atau hasil investasi yang baik, tapi mereka juga ingin memastikan bahwa dana yang mereka investasikan itu dialokasikan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki kepedulian ramah lingkungan, keberlangsungan, CSR, dan juga tata kelola yang baik, sehingga mereka dapat menempatkan aset dan dananya ke dalam indeks ESG Leaders yang baru ini. Kalau tadi Pak Hasan sempat nyebut bahwa sudah banyak sekarang investor yang juga mulai melek pada indikator-indikator tersebut, sudah terlihat belum sih Pak perkembangan setiap tahunnya investor yang seperti itu tuh sebanyak apa sih sampai akhirnya IDX bikin indeks spesifik seperti ini? Betul, jadi memang betul-betul ini menjadi tren dan preferensi yang semakin lama semakin kuat, bahkan semakin menunjukkan signifikan pertumbuhannya di tahun-tahun belakangan ini. Seperti diketahui sebelumnya di tempat kami juga sudah ada indeks yang berorientasi kepada indeks ramah lingkungan, yaitu Srika Hati, di mana terdapat sekitar 20-27 saham penghuninya. Nah, indeks yang juga berorientasi pada ramah lingkungan ini terbukti dalam 5 tahun terakhir pertumbuhannya sangat signifikan, bertumbuh sampai lebih dari 5 kali untuk aset under management atau dana yang ditempatkan pada indeks ini. Jadi ini juga indeks yang sudah menempati bahkan ranking ketiga dari indeks yang dipilih oleh para investor selama ini. Nah, untuk itulah merespon perkembangan dan tren yang terkonfirmasi ini, kami mengeluarkan indeks baru ini dengan harapan menambah alternatif dan pilihan investasi yang berorientasi pada ESG ini untuk para investor kita. Tapi sebenarnya keuntungan buat, kita bicara soal investor dulu ya, keuntungan dari indeks ini tuh apa Pak untuk para investor? Ya, sebenarnya banyak sekali. Tentu yang pertama motifnya adalah penciptaan profit gitu ya, karena yang kami pilih anggota dari IDX ESG Leaders ini dari top liquid index juga, dan mereka juga betul-betul memperhatikan aspek pemenuhan ESG. Kami sebenarnya sudah melakukan uji backtesting ke belakang selama 6 tahun dari tahun 2014 misalnya ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan indeks-indeks utama yang ada di bursa seperti IHSG, IDX 80, lalu IDX 30 dan LQ45, indeks baru ini bahkan 4 tahun dari 6 tahun tersebut terbukti outperform atau mengungguli kinerja tingkat return dari indeks-indeks lainnya. Nah, itu dari sisi pengembalian return-nya. Tentu ini menjadi motif utama para investor. Nah, yang kedua tentu para investor ini, di mana di belakangnya terdapat misalnya investor yang memang dari awal menitipkan dananya untuk ditempatkan dan dialokasikan kepada perusahaan yang peduli akan ESG, ini mendapat kepastian dan kenyamanan, dan mereka tahu pasti bahwa aset atau dana yang ditempatkan itu pada perusahaan-perusahaan yang mereka harapkan tadi. Jadi dua tujuan ini dengan sendirinya akan tetap sejalan, dapat dicapai atau dipenuhi oleh para investor. Ini evaluasinya berapa lama sekali Pak? Ya, jadi kami tentu melakukan evaluasi secara berkala, periodik ya, setiap 6 bulan sekali.
ya kami lakukan setiap 6 bulanan di setiap bulan Maret dan kemudian September. Nah, setiap evaluasi ini kami tentu membuka kesempatan bagi perusahaan tercatat yang dapat meningkatkan dan semakin rendahnya nilai risiko ESG-nya, pada saatnya mereka akan berpeluang untuk terseleksi dan terpilih menjadi anggota IDX ESG Leaders ini. Ini juga mendorong tadi emiten untuk bisa mengurangi resiko. Tapi nanti apakah ada misalnya insentif juga dari bursa untuk mendorong penerbitan produk investasi dengan indeks ini, Pak? Ya betul, jadi memang kami sebetulnya tujuan lain dari penciptaan indeks ini lebih ingin memberikan awareness dan kesadaran serta mengajak seluruh perusahaan tercatat di bursa untuk semakin sadar dan melakukan praktek-praktek yang sesuai dengan framework ESG. Sehingga sebetulnya pada satu sisi mereka tetap akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk keuntungan usahanya, tapi di sisi lain akan menjadi pilihan dari para investor ya, di mana memang emiten membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya. Nah, kami juga di sisi lain memberikan insentif terus-menerus terhadap pengembangan indeks-indeks terutama ESG ini. Kemarin misalnya kami sudah bersepakat menerbitkan keputusan untuk meniadakan biaya transaksi. Misalnya untuk produk ETF yang akan mengambil indeks ini sebagai underlying, terutama bagi aktivitas para liquidity provider atau dealer participant. Nah, kami juga kemarin sudah menerbitkan SK untuk meniadakan kembali biaya lisensi atau penggunaan data dari bursa bagi para penerbit dana, reksadana maupun produk lain ETF yang underlying-nya berbasis pada indeks ini. Dan kami sedang dalam proses juga untuk menerbitkan juga insentif berupa peniadaan initial listing fee. Jadi bagi produk dana dan ETF yang underlying-nya menggunakan IDX ESG Leader, untuk tahun pertama akan kami bebaskan tidak harus membayar biaya lisensi data dari Bursa Efek Indonesia. Nah, ini kami harapkan mendorong pertumbuhan yang baik dan respon minat penerbitan produk berdasarkan indeks baru ini. Ini insentif yang bukan hanya karena pandemi kan Pak, atau memang hanya karena pandemi nanti dievaluasi lagi gitu? Tentu tidak ya, sebetulnya insentif yang peniadaan biaya itu sudah kami lakukan bahkan sejak 2 tahun ini dan akan terus kami lanjutkan ke tahun depan. Nah, ini murni kami harapkan akan membangun ekosistem yang baik di bursa kita, di mana semakin banyak perusahaan tercatat, semakin banyak produk investasi yang selain mengejar tingkat keuntungan yang tinggi juga memiliki kepedulian yang tinggi akan produk investasi yang ramah lingkungan, ramah terhadap sosial dan juga keberlangsungan dan tata kelola yang baik. Jadi harapan untuk emiten semakin baik dan juga menolong investor nih semakin punya gambaran emiten mana yang bisa dipilih ke depannya. Betul sekali. Terima kasih Pak Hasan Fauzi sudah bergabung dan menjelaskan pagi ini di Kompas Bisnis. Terima kasih Pak Hasan, sehat selalu. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia meluncurkan indeks baru yakni IDX ESG Leaders. Saham yang masuk dalam indeks ini adalah saham-saham perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik. Untuk informasi selengkapnya, kita akan membahasnya bersama Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Bapak Hasan Fauzi. Pak Hasan, selamat pagi. Pak, indeks IDX ESG itu apa dan apa yang menjadi latar belakang munculnya indeks ini, Pak Hasan? Betul, jadi ini indeks terbaru yang baru saja kami luncurkan, Mas Leonard, di hari Senin tanggal 14 Desember yang lalu. Nah, indeks yang baru ini yaitu IDX ESGL atau IDX ESG Leaders, itu merupakan kelompok indeks tematik ya, yang memiliki tema khusus. Sesuai namanya, tema yang diambil kali ini adalah pemenuhan aspek ESG atau environment, ramah lingkungan, sosial, kegiatan-kegiatan yang bersifat CSR dan sustainability, dan juga governance atau tata kelola yang baik, Mas Leonard. Kenapa kemudian diluncurkan Pak indeks ini? Apakah dianggap sekian indeks yang sudah ada di bursa masih kurang mencukupi atau seperti apa Pak Hasan? Ya, jadi memang ini bentuk respon dari kami di Bursa Efek Indonesia, di mana memang sekarang sudah menjadi tren pertumbuhan yang meningkat dari preferensi atau keinginan dari para investor kita untuk misalnya menanamkan investasinya tidak hanya mengejar keuntungan semata-mata, tapi mereka juga sudah mulai lebih peduli
kemana investasinya ditempatkan, yaitu ke tempat-tempat yang mereka inginkan, ramah lingkungan, ramah sosial, dan juga memiliki tata kelola yang baik. Nah, sehingga kami kemudian menyediakan alternatif investasi dalam bentuk indeks baru ini. Pak, apa saja kriteria perusahaan yang atau emiten yang sahamnya bisa masuk ke dalam indeks yang baru ini, Pak Hasan? Ya, jadi pertama, seleksi yang kami lakukan, kami ambil anggotanya dari top liquid index, yaitu anggota dari IDX 80 atau 80 saham yang sudah tergabung sebagai top liquid saham yang ada. Nah, setelah itu kami kemudian melakukan seleksi yang pertama berdasarkan kontroversi report. Jadi tidak boleh ada misalnya laporan pelanggaran yang sangat material terhadap aspek environment, sosial, atau governance. Nah, baru kemudian kami menggandeng mitra, dalam hal ini Sustainalytics nih Pak Leonard, yaitu global consultant untuk melakukan penilaian aspek risiko ESG ini. Sehingga terpilihlah 30 saham-saham terbaik dari sisi nilai ESG yang kemudian menjadi konstituen atau kami pilih sebagai anggota dari IDX ESG Leaders Index ini. Oke. Pak Hasan, bagaimana investor bisa mengetahuinya dan berapa lama sekali Pak indeks ini akan dievaluasi oleh Bursa Efek Indonesia? Ya, jadi sebetulnya kami tentu akan nanti mempublikasikan secara luas apa-apa yang menjadi hasil penilaiannya. Jadi investor dan publik luas dapat betul-betul mengkonfirmasi dan mengamati hasil penilaiannya melalui website kami. Nah, adapun penilaian atau seleksi ini kami lakukan secara periodik, ya, di mana review major yang akan mungkin mengubah anggota dari indeks ini kami lakukan setiap 6 bulan sekali, yang jatuh di bulan Maret dan September setiap tahunnya. Jadi kemungkinan dapat saja berganti tergantung dari hasil penilaian akhir kondisi pemenuhan aspek ESG saham-saham dimaksud. Baik, terima kasih Pak Hasan Fauzi, sukses dengan indeks barunya Pak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi Pak. Kita ke informasi selanjutnya, Bursa Efek Indonesia meluncurkan indeks baru yakni IDX ESG Leaders pada hari Senin pekan lalu. Indeks teranyar Bursa Efek Indonesia tersebut berisi 30 saham yang memiliki penilaian Environmental, Social, and Governance atau ESG. Selain itu, ke-30 saham tersebut tidak terlibat pada kontroversi secara signifikan, memiliki likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Untuk membahas hal ini kita sudah terhubung dengan Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi. Pak Hasan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Gibran. Ya, kalau kita lihat ini apa sebenarnya itu indeks IDX ESG Leaders dan apa yang menjadi latar belakang peluncurannya? Ya betul, terima kasih. Jadi indeks ini memang indeks yang baru saja kami luncurkan ya di minggu lalu, di tanggal 14 Desember yang lalu. IDX ESG Leaders adalah indeks yang masuk dalam kelompok thematic index, indeks dengan tema khusus dalam hal ini yang mempraktekkan aspek ESG, environmental, social, and governance yang baik berdasarkan scoring atau penilaian yang kami lakukan. Latar belakangnya tentu ini menjadi bagian komitmen kami di Bursa Efek Indonesia untuk terus memberikan alternatif baru akan investasi di bursa kita. Seperti kita ketahui, tren belakangan ini memang menunjukkan bagaimana investor, baik domestik maupun global, semakin lama semakin peduli akan tujuan dari aset atau investasinya. Jadi mereka kelihatannya tidak mengejar keuntungan semata-mata, tapi ingin juga mendapatkan kepastian bahwa investasinya dilakukan di perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen penerapan aspek ESG yang baik. Nah, inilah kenapa kemudian kami berinisiatif menyediakan indeks baru ini. Pak, kalau kita lihat, apakah persyaratan dan juga kriteria perusahaan tercatat untuk dapat menjadi konstituen indeks IDX ESG Leaders ini? Ya, kami juga ingin menjaga kualitas perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam indeks baru ini. Jadi pertama kali kami ambil dari anggota saham-saham yang masuk di IDX 80, di mana itu adalah 80 saham dengan top liquid index, tapi juga market size atau kapitalisasi pasarnya cukup baik, sehingga memiliki kewajaran dalam transaksinya. Nah, baru setelah itu ke 80 saham-saham di IDX 80 ini kemudian kami lakukan secara khusus penilaian nilai risiko pemenuhan aspek ESG-nya.
ya, ramah lingkungan, ramah sosial maupun tata kelola yang baik. Nah, dari skor ESG yang kami dapatkan, kemudian kami akan memilih sedikitnya 15 dan paling banyak 30 saham yang memiliki nilai risiko ESG terbaik untuk menjadi anggota dari IDX ESG Leaders. Dan proses ini akan kami lakukan secara berkala, setiap 6 bulan sekali kita akan melakukan review atas scoring atau penilaian ini, sehingga setiap 6 bulan akan dimungkinkan nanti perubahan dari saham-saham yang menjadi anggota IDX ESG Leaders ini. Pak, apa saja sebenarnya saham-saham yang masuk ke dalam indeks IDX ESG Leaders ini dan bagaimana cara mengetahuinya? Selanjutnya, kapan periode evaluasi untuk indeks IDX ESG Leaders? Ya, untuk periode review major yang memungkinkan nanti perubahan anggotanya itu kami lakukan setiap 6 bulan sekali, jatuh di bulan Maret dan September setiap tahunnya. Nah, kemarin di peluncuran pertama kami sudah menerbitkan dan memutuskan ada 30 saham yang masuk sebagai penghuni dari indeks IDX ESG Leaders untuk pertama kalinya. Dan saham-saham ini bisa dilihat karena informasinya kami publikasikan secara luas melalui website kami maupun pengumuman yang kami lakukan sebelum penerbitannya di minggu lalu. Nah, kalau dilihat memang saham-saham ini adalah saham-saham dengan likuiditas yang baik, fundamental yang baik gitu ya, tapi juga memiliki rating atau nilai skor risiko ESG yang paling baik dibandingkan dengan yang lainnya. Pak, apa sebenarnya manfaat yang diharapkan dari BEI dalam rangka penerbitan indeks IDX ESG Leaders ini? Ya, ini banyak sekali yang kami harapkan ya, dengan adanya indeks baru berorientasi ESG ini, kami berharap yang pertama tentu akan meningkatkan awareness gitu ya, kesadaran, terutama dari perusahaan-perusahaan tercatat yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, untuk terus fokus, berkomitmen, dan meningkatkan pemenuhan aspek ESG. Sehingga mereka akan dikenal oleh para investornya, penanam modalnya, bahwa selain menjadi perusahaan yang profitable, yang menguntungkan, tapi di sisi lain mereka juga punya komitmen yang kuat untuk tetap melaksanakan praktek ESG yang baik dalam kegiatan usahanya. Nah, yang kedua tentu manfaatnya adalah bagi para investor, di mana investor yang memiliki preferensi dan keinginan untuk menempatkan investasinya pada perusahaan-perusahaan atau indeks dan investasi yang berorientasi ESG ini juga mendapat acuan atau benchmark baru, sehingga apakah mereka bisa berinvestasi langsung ke saham-saham yang tergabung di dalam IDX ESG Leaders, atau mereka dapat juga berinvestasi kepada dana atau ETF misalnya yang nanti benchmark atau acuannya menggunakan indeks baru ini. Nah, yang ketiga tentu ini juga akan meningkatkan branding atau image dari pasar modal dan bursa kita, khususnya kepada global investors, bahwa kami di bursa juga berkomitmen untuk terus berorientasi pada investasi yang green gitu ya, ramah lingkungan, ramah sosial, dan juga tata kelola yang baik. Sehingga kita harapkan akan terus ada capital inflow, dana-dana dari investasi global yang terus masuk ke negara kita melalui bursa kita. Pak, untuk bagaimana begitu ya cara investasi dengan memanfaatkan indeks IDX ESG Leaders ini? Ya, jadi sederhana karena kami mempublikasikan gitu ya secara terbuka bagaimana saham-saham yang tergabung ke dalam IDX ESG Leaders ini memenuhi aspek ESG-nya. Maka pilihan pertama tentu investor dapat berinvestasi langsung dengan memilih saham-saham tersebut. Yang kedua, pada waktunya kami berharap juga ada misalnya fund manager atau manajer investasi yang nanti akan membuat dana, misalnya dalam bentuk reksadana, yang acuannya atau underlying-nya adalah saham-saham di IDX ESG Leaders. Jadi investor bisa juga secara tidak langsung berinvestasi di saham-saham tersebut dengan membeli reksadana dimaksud. Yang ketiga, di masa yang akan datang kami berharap juga misalnya ada produk ETF, Exchange Traded Fund, yang bisa dibuat dengan underlying IDX ESG Leaders. Nah, investor juga dapat membeli ETF dimaksud, sehingga mereka memastikan investasinya adalah investasi yang memenuhi aspek ESG ini. Pak, apakah ada insentif yang diberikan bursa untuk mendorong penerbitan produk investasi dengan indeks IDX ESG Leaders ini? Ya, ini juga menjadi bagian dari komitmen kami di bursa untuk terus mendorong hal ini. Kami sudah memberikan insentif sebelumnya dalam bentuk peniadaan biaya transaksi
bagi setiap dealer partisipan ya, penyedia likuiditas transaksi ETF yang berbasis indeks termasuk indeks ESG Leaders ini. Jadi tanpa dipungut biaya transaksinya, itu insentif dari kami. Yang berikutnya kami juga sudah menyediakan insentif lainnya berupa peniadaan lisensi data. Jadi bagi para manajer investasi, bagi para investor yang menggunakan data IDX ESG Leaders, maka tidak dikenakan biaya untuk berlangganan datanya. Dan berikutnya kami sedang menyiapkan pengaturan untuk membebaskan initial listing fee. Jadi pencatatan dana dan ETF yang berbasis IDX ESG Leaders itu juga akan kami bebaskan dari biaya pencatatannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasan Fauzi selaku Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia telah bergabung bersama kami di Provinsi NBC Indonesia.